Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus dalam sabdanya hari ini mengingatkan kita akan bahaya nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu, kata Yesus, menyamar menjadi domba, tetapi sebenarnya mereka itu serigala yang buas. Berbeda dengan nabi sejati, nabi palsu tidak mengungkapkan rencana dan kehendak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 22 Juni, Pekan Biasa ke-12. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas kasih, sabdamu membawa kesegaran bagi jiwa kami. Semoga kami kau jadikan pewarta sabdamu yang setia, dan hidup kami pun membawa kesegaran bagi sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah. Setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, seseorang dinilai baik bukan dari kata-katanya yang terangkai indah dan memanjakan telinga kita, melainkan karena dari perbuatan-perbuatannya. Apakah yang ia lakukan sungguh-sungguh dengan niat yang tulus, tidak untuk sekedar mendapat pujian, dan apalagi menyesatkan dan merugikan orang lain, tetapi melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun terutama bagi orang-orang di sekitar kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus dalam sabdanya hari ini mengingatkan kita akan bahaya nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu, kata Yesus, menyamar menjadi domba, tetapi sebenarnya mereka itu serigala yang buas. Berbeda dengan nabi sejati, nabi palsu tidak mengungkapkan rencana dan kehendak Allah. Mereka menubuatkan apa yang menjadi keinginan manusiawi mereka, sehingga apa yang dinubuatkan itu tidak mendapat jaminan kepastian. Dalam hidup kita, barangkali kita pun seringkali berlaku seperti nabi-nabi palsu. Mungkin dalam contoh hidup yang tidak baik bagi anak-anak di tengah-tengah keluarga kita, misalnya kita sebagai seorang orang tua, karena tidak memberi contoh yang baik.
bagi anak-anak kita, atau bagi karyawan di mana kita bekerja, bagi teman-teman kita, bagi anak-anak didik kita, kalau itu di lingkungan pendidikan, sekolah, ataupun di kampus, dan lain sebagainya. Sebagai murid-murid Kristus, melalui sabda Tuhan hari ini, mengajak kita untuk menjadi seorang nabi bagi sesama kita dalam bentuk tingkah laku yang baik sehari-hari, dimanapun kita berada. Tidak hanya dalam kata-kata, tapi sungguh-sungguh nyata dalam perbuatan yang konkret yang kita lakukan. Mulai dari hal-hal yang kecil, kita semua dipanggil untuk menjadi nabi-nabi yang baik, menjadi saluran dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, kami telah dipersatukan dengan Putra-Mu Yesus Kristus dalam pembaptisan. Kami pun bertumbuh dan berkembang dalam iman akan Dia. Suburkanlah iman kami, sehingga dapat menghasilkan buah-buah kasih dalam hidup kami. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setanggi, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa.
selalu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.